hurufnya. Ya, saya sering mendengar juga ada yang baca gini nih, ayah bunda ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal. Ya, siapa tuh bunda yang gitu bacanya ya? Huruf to dia jahar, tidak ada udara. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas sirata, tidak ada udara. Nyata to ketika sukun to gitu. Beda ya. Oke, apalagi nih ayah bunda yang sering tertukar ini ayah bunda ada huruf dal, ini sering banget ayah bunda tertukar dengan do ya. Mengapa suka tertukar ayah bunda? Karena mungkin ada kemiripan dalam pendengaran ya, padahal sangat jauh berbeda dari segi makhraj ya. Nah, ini bunda huruf dal yang disentuhkannya ujung lidah disentuhkan dengan ujung gigi seri. Ujung lidah disentuhkan dengan pangkal gigi seri atas, sementara kalau do ini hafal tulisan sisi lidah. Ya, sisi lidah disentuhkan dengan dinding gigi geraham bagian atasnya da do. Gitu ya, da do. Ini bunda hati-hati ya, jangan sampai ketukar nanti maknanya beda. Dalla memberi petunjuk, kalau do ya dolla itu artinya menyesatkan. Nah, bedanya da do. Nah, ketika lagi sukun pun ini huruf dal dia syiddah, dia kuat dan qalqalah mantul. Ya, ed. Kalau do dia lemah. Ya, bunda dia lemah, suaranya mengalir. Gitu ya. Ya. Coba nih ayah bunda, saya ingin bertanya kepada ayah bunda yang betul yang mana? Ya, yang pertama huruf dal atau huruf do ketika sukun. Ya, pada sebuah ayat yang sering dibaca oleh ayah bunda surat-surat pendek ya. Yang pertama, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Yang kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Coba kira-kira ayah bunda pengucapan yang betul pada ayat tadi ayah bunda itu yang pertama atau yang kedua? Ya bunda ya, saya ulangi lagi ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Yang kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Oke, ayah bunda, jawaban yang betul adalah yang kedua ayah bunda ya. Ini huruf do ayah bunda sekalian ketika lagi sukun maka dia suaranya lemah mengalir. Ya, gitu ya, tadlil bukan tadlil. Nah, salah ya. Oke, ayah bunda kita coba baca ya. Da, do, ed, gitu ya. Oke, apalagi nih ayah bunda yang sering tertukar. Ini ada huruf lagi yang sering tertukar ini ayah bunda, ada huruf zal sering tertukar dengan lo. Ya. Ayah bunda, mengapa huruf zal sering tertukar dengan lo? Karena tempatnya sama. Ya, sama-sama ujung lidah disentuhkan dengan ujung gigi seri atas. Ya, sama-sama ujung lidah disentuhkan dengan ujung gigi seri atas. Cuma yang membedakan, ayah bunda, kalau zal dia istifal turun pangkal lidahnya, kalau lo dia isti'la terangkat pangkal lidahnya. Nah, ini bunda hati-hati ya, gara-gara turun dan terangkat pangkal lidahnya maknanya sangat jauh berbeda ya. Ya, zal, zalla artinya menghinakan, kalau dho ya dhalla artinya menaungi. Ya, beda ayat bunda ya. Idzaja bukan idzaja. Alladzina bukan alladzina. A'udzu bukan a'udzu. Azim bukan azim. Nah, jangan sampai ketukar ya. Dza, dho, gitu ya. Kalau dho tebal dia terangkat pangkal lidahnya ya. Oke, apalagi nih bunda, kita coba ke sini ke bawah ya. Ini ada lagi huruf yang sering tertukar nih ya. Huruf-hurufnya ada huruf-huruf S. Ini bunda huruf-huruf S ya. Kalau dalam huruf hijaiyah, bunda huruf S itu ada 4 nih, ada sa, ada sa, ada so, ada sya. Kalau kita kan huruf S-nya cuma 1 ya. Tapi kalau dalam huruf hijaiyah ada 4 nih ya. Ini huruf sa, bunda ujung lidah disentuhkan dengan ujung gigi seri atasnya sa, ya sa si su ya. Sedikit dikeluarkan ujung lidahnya, gigit sedikit ya. Nah, kalau sin bunda, ini tempat keluar hurufnya sama dengan shad.
Ya sama dengan shad. Nah bedanya ayah bunda kalau sin dia istifal turun pangkal lidahnya, kalau huruf shad ayah bunda dia isti'la terangkat pangkal lidahnya. Nah, ini bunda hati-hati ya, huruf sin sering dibaca shad ya biasanya ketika lagi dhammah atau sukun dhammah. Sementara kalau shad biasanya suka dibaca sin ketika lagi kasrah ya. Coba nih ayah bunda sekalian ya. Saya akan bacakan ayat yang sering ayah bunda baca ya, yaitu surat Al-Fatihah. Kira-kira ayah bunda betul atau salah nih, saya akan baca ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ayah bunda kira-kira barusan yang saya bacakan ayah bunda kira-kira betul atau salah ayah bunda sekalian ya. Kira-kira saya ulangi lagi bunda ya, saya ulangi lagi ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, gitu ya. Ayo bunda kalau salah kira-kira alasannya apa nih? Ayo bunda ya. Oke, ayo bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bunda selamat bergabung ya. Terima kasih banyak ayo bunda sudah mengucapkan salamnya. Semoga Allah berkahi kehidupannya ya. Oke, bunda barusan yang saya contohkan itu salah katanya ya, salah ya. Karena huruf sinnya tertukar dengan sod ya, dan sodnya tertukar dengan sin ya. Oke, ayo bunda coba ayo bunda saya bertanya lagi kepada ayo bunda ya, kira-kira sekarang sudah betul atau salah ya. Ihdinas siratal mustaqim. Coba kira-kira ayo bunda ya. Barusan yang saya praktekkan ayah bunda sekalian ya, itu huruf sodnya apakah sudah betul atau huruf sinnya sudah betul ya. Oke bunda insyaallah ya, barusan saya sudah mempraktekannya, huruf sodnya dia tetap tebal walaupun dia kasrah ya, sli gitu ya, sli diangkat pangkal lidahnya ya, beda sama sin ya. Kalau sin ayah bunda dia turun ya, si ya sa si, kalau huruf sod dia tebalnya sli gitu ya. Nah kalau sin nih bunda hati-hati dalam kondisi apapun ayah bunda dia tetap tipis ya, jadi bukan mus tapi mus. Nah ini ya, tha sa so. Nah kalau shin ini tempat keluarnya ayah bunda yaitu keluarnya itu di tengah lidah, wal wastu faji mushinu ya keluarnya di tengah lidah, sha tengah lidah. Beda sama sod. Nah ini bunda hati-hati huruf shin ya, ini sering mengambil hak huruf lain ya, terutama huruf shad ya. Contohnya ya, sirato suka dibaca syiratal ladzina, syirato. Nah, itu bunda salah, hati-hati ya, harusnya tetap shad ya, sirato ya. Fa sa so sya ketika sukun as ils ash, nah gitu ya. Oke, apalagi nih ayah bunda yang sering tertukar ini ada huruf ghain. Ayah bunda suka tertukar dengan kho. Ya, mengapa ghain suka tertukar dengan kho? Ayah bunda karena tempatnya sama-sama ya, sama-sama di atas tenggorokan ya. Sama-sama di atas tenggorokan ayah bunda sekalian ya. Nah cuma bedanya dari sifat huruf ya. Kalau ghain dia jahr tidak ada udara, kalau kho dia hams ada udara. Nah, nih bunda hati-hati ya. Ini huruf ghain tidak ada udara, sementara kalau kho dia ada udara, dia hams ya. Nah ini ay bunda kalau huruf ghain ada udara nanti akan tertukar dengan kho. Contohnya saya pernah mendengar ada yang baca gini nih ay bunda, ya khairil maghdubi, harusnya ghairil maghdubi, tidak ada udara ya, kho. Nah gitu ya. Oke, apalagi nih ayah bunda yang sering tertukar ya. Ini ada huruf qaf nih ya. Ini bunda hati-hati, huruf qaf ayah bunda sering tertukar dengan kaf ayah bunda ya. Kenapa? Karena mungkin karena tempatnya sama ya, sama-sama di pangkal lidah. Ya, cuma bedanya kalau qaf dia jahr tidak ada udara dan isti'la terangkat pangkal lidahnya. Sementara kalau kaf dia ada udara hams ya ka, dan dia istifal turun pangkal lidahnya ko ka. Nah, ini bunda hati-hati. Kalau ketukar maknanya beda. Ya kul, katakanlah, kalau kul makanlah. Ya, kul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Sementara kalau kul huwallahu ahad, makanlah Allah yang Maha Esa. Jauh ya bunda ya.
Oke nih, coba ayah bunda saya akan bacakan ayat terakhir surat Al-Ikhlas. Coba bunda tebak yang betul yang mana? Ya, yang pertama pakai qaf, yang kedua pakai kaf. Ya, satu atau dua. Coba bunda tebaknya saya akan bacakan dulu. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba, ayah bunda kira-kira bacaan yang betul yang mana? Ayah bunda yang pertama atau yang kedua? Ya, ayah bunda pakai qaf atau pakai kaf? Ya, saya ulangi lagi bunda. Yang pertama, ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba ya bunda, itu ayat tersebut sering dibaca. Ya, Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas merupakan surat yang sering dibaca. Ya, kenapa? Karena merupakan salah satu surat favorit ayah bunda. Ya, surat favorit ayah bunda sekalian, saking favoritnya dari subuh sampai isya itu yang senantiasa dibaca. Ya, nah, ini bunda hati-hati ya, masih banyak di antara ayah bunda yang sering tertukar dalam membacanya. Ya, antara qaf dengan kaf ya. Oke, ayah bunda kita coba lihatkan ya. Kita coba perlihatkan mushafnya ya bunda ya, yang betul pakai qaf atau pakai kaf ya. Oke, baik bunda, kita coba lihat di sini ya. Ayah bunda sekalian, ternyata ayat terakhir surat Al-Ikhlas itu ayah bunda bukan pakai qaf ya, tapi pakai kaf. Ya, walam yaku, bukan walam yakul ya. Nah bunda, kalau ayat pertama pakai qaf yakul kul. Nah kalau ayat terakhir yakul tipis yakul lah. Yang kebalik, ini dibaca kul, ini dibaca walam yakul lahu, itu kebalik ya. Oke, ayah bunda, mengapa suka terbalik ayah bunda? Ya, kenapa suka kutuker? Mungkin dulu ayah bunda waktu kecilnya hafal surat Al-Ikhlas itu bukan dengan cara membaca, tapi dengan cara mendengar. Ya, ayah bunda ya, karena sering dengar, lama-lama hafalnya surat triple Q. Ya, mungkin ayah bunda salah mendengar. Ya, ini ada ko, ini ada ka. Ya, walam yaku, jadi bukan walam yakul. Oke. Nah, ketika lagi sukun juga huruf qaf dia syiddah, dia kuat dan qalqalah mantul. Ya, ako. Nah, kalau huruf kaf dia syiddah dan hams ak. Nah, gitu ya. Oke, hai bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda, selamat bergabung. Ya, terima kasih banyak ayah bunda yang sudah mengucapkan salamnya. Ya, semoga Allah berkahi kehidupannya. Ya, dijaga selalu dan semoga diberikan keselamatan hidup di dunia dan juga di akhirat. Amin. Ya. Oke, apalagi nih ayah bunda ya yang suka tertukar. Ini ada huruf ain. Ayah bunda suka tertukar dengan hamzah ya, atau sebaliknya ya. Nah ayah bunda mengapa suka tertukar ayah bunda? Karena ayah bunda ini tempatnya berdekatan. Kalau huruf hamzah ada di pangkal lidah ya, a i u u, sementara kalau ain ini ada di tengah ada di pangkal tenggorokan, sementara kalau huruf ain ada di tengah tenggorokan ya. Jauh bangetnya a i u u ya. Kalau ain a i u ya, beda ya. a i u ya, ini hamzah. Nah, ini bunda hati-hati kalau sampai ketukar maknanya bisa berubah. Nah, hati-hati bunda ya. Contohnya rabbil alamin, Rabb semesta alam, sementara kalau Rabbil alamin, alamin itu artinya orang-orang yang sakit. Ya, jadi kalau ayah bunda baca Rabbil alamin itu bukan Rabb semesta alam, tapi Rabbnya atau Tuhannya orang-orang yang sakit. Bunda ya, hati-hati ya. Rabbil alamin bukan Rabbil alamin ya. An'amta bukan an'amta ya. Alaihim bukan alaihim. Nah, beda ya. Nih ayah bunda ketika lagi sukun huruf ain ya, ayah bunda huruf ain ketika lagi sukun kira-kira yang betul yang mana cara pengucapannya? Coba bunda, yang pertama ya, iyyaka na'budu. Yang kedua, iyyaka na'budu. Coba bunda yang betul yang mana? Ulangi lagi, yang pertama iyyaka na'budu. Yang kedua iyyaka na'budu. Coba ibu huruf ain ketika selagi sukun ya. Huruf kaf ulang lagi boleh bunda, huruf kaf ya, ka ki ku bak. Huruf kaf ya.
Ya Bunda, insyaallah Ayah Bunda yang betul yang kedua ya huruf ain. Ayah Bunda hati-hati ketika lagi sukun maka dia sifat hurufnya tawasut. Ya pertengahan, ya pertengahan Ayah Bunda antara rokhawah wasyiddah, antara lemah dan kuat. Jadi huruf ain kalau sukun jangan dihentakkan ya iya karena tapi iya nar budu gitu ya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma la a'budu ma ta'budun. Sedikit mengalir ya, jangan sampai dihentakkan ya. Oke, Ibunda satu lagi nih, ini ada huruf yang sering tertukar antara ha dengan ha. Oke ya. Ibunda mengapa huruf ha dengan ha suka tertukar? Ya karena tempatnya berdekatan, Bunda ya. Ini huruf ha Bunda keluarnya di tengah tenggorokan, kosong suaranya, ya ha, hi, hu. Ya sementara kalau huruf ha dia keluarnya di pangkal tenggorokan. Bunda sekalian, ya ha, hi, hu. Ini Bunda hati-hati ya. Karena kalau sampai ketukar nanti maknanya bisa rusak, Bunda ya. Contohnya alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah, tapi kalau alhamdulillah artinya segala kehancuran bagi Allah. Nah, ini Bunda hati-hati ya. Kalau sampai ketukar maknanya bisa rusak. Ya ha, ya gitu ya. Oke, Bunda saya akan coba bacakan ayat kedua surat Al-Fatihah ya, kira-kira menurut Ayah Bunda yang betul yang mana? Ya coba Bunda dengerin ya. Yang pertama ya. Ini Bunda ya, kita akan bacakan keempat huruf ini. Ya yang pertama Ayah Bunda ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua Ayah Bunda ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ketiga alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat alhamdulillahi rabbil alamin. Coba kira-kira ya Bunda yang betul yang mana? Ya saya bacakan Al-Fatihah ayat yang kedua. Coba Bunda kira-kira yang betul yang mana? Yang pertama Bunda, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat? Coba ya Bunda ya. Ini Bunda jawabannya bervariasi antara 2 dan 4 ya. Coba Bunda ulangi lagi. Coba ulangi lagi ya, disimak ya sekali lagi ya. Yang pertama Bunda ya. Yang pertama Bunda sekalian, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ketiga alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat alhamdulillahi rabbil alamin. Coba Bunda kira-kira yang betul yang mana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat Bunda ya. Oke, Masya Allah Ayah Bunda, berarti yang betul adalah yang keempat insyaallah Bunda ya. Bunda yang betul yang keempat ya, huruf ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, artinya segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Tapi kalau huruf ha-nya berubah menjadi ha, huruf ain berubah jadi hamzah ya, itu maknanya rusak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya apa ya Bunda? Segala kehancuran bagi Allah, Rabbnya atau Tuhannya orang yang sakit ya, walaupun pakai irama yang bagus misalkan ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu maknanya rusak ya Bunda ya. Nah makanya Bunda sekalian, pentingnya kita belajar tajwid, belajar tahsin, yaitu mulai dari mempelajari tentang di manakah tempat-tempat keluar huruf, kemudian apa sifat-sifat hurufnya, bagaimana cara mengucapkannya yang baik dan juga yang benar insyaallah ya. Oke Bunda, ini hati-hati ya. Ayah Bunda ini suka ketukar nih. Ini sudah kita bahas Ayah Bunda, ini sudah setengah jam nih saya live ya. Sudah kita bahas. Ayah Bunda kita coba baca per baris ya. Ini baris pertama, ini ada baris kedua, ini ada baris ketiga,
Bunda bacakan ya, ini hati-hati huruf yang suka ketukar per baris ya. Ini baris pertama yang sudah baca dengan sempurna tidak tertukar, Bunda ketikan angka 1 siap. Ya Bunda ya. Da, za, ed, iz, do, zo, il, da, do, ed, il, za, zo, iz, il, o, ka, ako. Nah, coba Bunda baca. Yang sudah baca baris pertama semuanya dengan sempurna tidak tertukar, ketikan angka 1 silakan ya. Oke. Ayo Bunda kalau sudah baca silakan, jadi Bunda yang mendengarkan, yang menyimak, yang melihat pastikan Ayah Bunda ikut praktek di rumahnya ya. Ikut praktek supaya Ayah Bunda semakin paham ya, semakin paham tidak tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya ya. Dan tentunya juga Ayah Bunda insyaallah mendapatkan pahala per hurufnya 10 kebaikan dan juga 10 ampunan dosa. Amin insyaallah ya. Oke Bunda, siap-siap kita baca baris kedua. Ya, baris kedua nih kita baca, yang sudah baca dengan sempurna tidak tertukar ketikan angka 2. Siap ya Bunda ya? Ja, za, aj, iz, fa, sa, so, sha, f, s, ils, ash, a, e, coba silakan Ibu yang sudah baca baris kedua dengan sempurna tidak tertukar ketikan angka 2. Sudah belum? Sudah ya? Oke Bunda, kalau sudah kita masuk baris ketiga. Yang sudah baca baris ketiga ketikan angka 3 ya, jangan sampai ketukar ya hurufnya ya. Za, za, az, az, ta, to, et, eto, kho, gho, el, ha, gitu ya. Silakan Bunda yang sudah baca baris ketiga ketikan angka 3. Silakan ya. Ini kayaknya Ayah Bunda masih banyak yang merasa kesulitan ya dalam mengucapkannya ya. Ayah Bunda kira-kira dari huruf-huruf tersebut yang sering tertukar, kira-kira Ayah Bunda apa nih huruf yang paling susah nih ya. Jadi Ayah Bunda hati-hati ya, kalau sampai huruf-huruf ini ketukar, maka Ayah Bunda akan terjebak ke dalam lahan jali ya, yaitu melakukan kesalahan yang berat. Ayah Bunda ya, hati-hati ya. Kalau sengaja bahkan bisa berdosa. Ya makanya Ayah Bunda pentingnya kita belajar tajwid, belajar tahsin, yaitu mulai dari mempelajari Ayah Bunda tentang di manakah tempat-tempat huruf, ya apa sifat-sifat hurufnya, bagaimana cara mengucapkannya yang baik dan juga yang benar. Ya ini sudah kita bahas kemarin ya. Ini Bunda sudah sama-sama kita bahas kemarin, Ayah Bunda sudah dibahas ya. Sekarang kita akan coba masuk ke sini huruf yang sering tertukar ya. Ustaz, huruf ain kenapa suka ke hidung? Bunda suka ke hidung yaitu karena kebiasaan ya. Di mana huruf ain itu keluarnya di tengah saja. Ya, bukan di hidung. Ya, tapi di sini bukan juga di bawah. Berlebihan ya, jangan di hidung, jangan juga terlalu ke bawah. Nanti Bunda coba tutup hidungnya. Tutup hidungnya pakai jari ya, ditutup. Ya Bunda, kalau suaranya sama berarti sudah tepat, tapi kalau suaranya sengau berarti keluarnya di hidung ya. Oke, Ibu Bunda kita akan berlatih dulu nih ya. Ibu Bunda siap-siap absen lagi ya, siap-siap baca. Kita nggak usah semuanya ya, karena ini banyak ya, ini banyak contohnya. Kita akan sama-sama coba ya Bunda bacakan ya antara huruf ain dan hamzah yang sering ketukar nih ya. Siap Bunda ya, Ayah Bunda kita sama-sama baca nih ya. Ayah Bunda kita baca sampai ke sini aja. Oke Bunda siap-siap baca ya. Ini Ayah Bunda contoh ke 1 ya, contoh ke 1. Yang sudah baca Ayah Bunda bedakan antara hamzah dengan ain. Yang sudah baca ketikan angka 1 siap Ayah Bunda ya. An ya, ini an, an, ala, ajalin, ta'sau wala ta'thau, fa'atau, ya'muru, ya'muru. Silakan Bunda baca. Ya dari atas sini Ayah Bunda segini aja. Ya segini aja. Yang sudah baca silakan Ayah Bunda ketikan angka 1. Yang sudah bedakan Ayah Bunda, yang sudah bisa berarti Ayah Bunda sudah bisa membedakan mana hamzah mana ain ya. Bunda saya ulangi lagi ya, yang sudah baca ketikan angka 1 siap ya. An, ala, ajalin, ta'sau wala ta'thau, fa'atau,
fa'atau ya'muru yarmuru. Nah, sudah Bunda? Oke, baik ya. Kalau Bunda sudah, sekarang kita akan masuk huruf yang suka tertukar antara ha dengan ha. Ya, contoh kedua ya. Ayo Bunda, contoh kedua ini, ayo Bunda kita sama-sama baca. Yang sudah baca, ayo Bunda ketikkan angka 2. Ini contoh kedua ya. Oke. Ayo Bunda kita coba baca yang ini aja. Nah, gini ya. Kita coba sama-sama baca nih, ayo Bunda ya. Di sini nih. Ya, ini kita baca yang ini. 1 2 3. 3 aja ya. Siap Bunda yang sudah baca ketikkan angka 2 ya. Mahjuron mahjuro. Oke, ini ya. Huwa bimuzahzihihi. Nah, ini Bunda pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, tengah tenggorokan, pangkal tenggorokan. Jangan sampai ketukar ya. Huwa bimuzahzihihi. Bisa enggak? Ya, silakan baca ya. Satu lagi ya. Hizrahum wa aslihatahum. Oke, Bunda silakan baca ya. 1 2 3. Yang sudah baca, ayo Bunda ketikkan angka 2. Yang sudah baca silakan. Ulangi lagi Bunda ya. Mahjuron mahjuro. Huwa bimuzahzihihi hizrahum wa aslihatahum. Sudah Bunda ya. Bunda sudah bisa bedain ya mana yang keluar di tengah tenggorokan, mana pangkal ya. Coba nih ayah Bunda sekalian, ini ada ayat yang suka dibaca sama ayah Bunda nih ya. Surat Al-Masad atau surat Al-Lahab ya. Coba Bunda yang betul yang mana saya akan bacakan ya. Fi jidiha hablum mim masad. Yang kedua, fi jidiha hablum mim masad. Coba Bunda, yang betul yang mana? Yang ketiga, fi jidiha hablum mim masad. Coba ayah Bunda kira-kira yang betul yang mana ya? Oke Bunda, insyaallah ayah Bunda yang betul yang kedua, ayah Bunda ya, yang kedua. Jadi Bunda hati-hati ya. Jangan sampai tertukar. Ya, nih Bunda hati-hati. Ini pada ayat ini ayah Bunda dua-duanya suka dibaca ha. Ya fi jidi ha. Harusnya ha kosong suaranya ya. Oke, ayah Bunda sekarang yang sering tertukar nih antara ta dengan to. Ya, mengapa suka tertukar ayah Bunda? Karena tempatnya sama-sama ujung lidah disentuhkan dengan pangkal gigi seri atas. Nah, bedanya kalau ta ada udara, kalau to dia tidak ada udara. Ayo Bunda ya. Watini wazaitun, bukan tun. Ayo Bunda ya. A'udzu billahi minasyaiton gitu ya. A'udzu billahi minasyaitoni, bukan syaitan ya. Ihdinas sirata, bukan ihdinas sirata. Nah, gitu ya. Oke, ada Bunda Iis Sukmawati ada ya. Yang sudah punya bukunya silakan dibuka halaman 48 ya, silakan ya. Oke, Bunda kita baca ya. Ayo Bunda yang sering tertukar nih. Ayo Bunda kita sama-sama baca ya. Siap Bunda ya. Watini wazaitun. Ya, bukan tun, tapi tu. Nah, ini hati-hati ya. Ayat kedua baru ke to, waturisinin. Nah, gitu ya. Oke, ayo Bunda kita coba baca lagi nih. Ya, kita baca yang ini. Ya, khotifal khoto fatafa'at ba'ahu. Silakan Bunda baca. Siap-siap Bunda yang sudah baca huruf ta dengan to, ketikkan angka 3 yang sudah baca. Siap ya. Oke, ayo Bunda kita baca lagi satu lagi ya. Ini Bunda ya. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Nih Bunda huruf ta kalau sukun dia syiddah, dia kuat, dan hams ada udara. Ya qat ya. Kalau huruf to ya khito, pantul ya. Silakan Bunda sudah baca. Ayo Bunda ketikkan angka 3. Ini contoh ketiga, ulangi lagi ya. Watini wazaitun wa turi sinin. Kita ke sini aja. Khotifal khoto fatafa'at ba'ahu. Oke, kita baca lagi ini satu lagi.
inna qatlahum kana khita'an kabira. Sudah ya. Oke, Ibunda siap-siap. Sekarang kita masuk contoh keempat ya, huruf yang sering tertukar antara qaf dengan kaf. Nah, ini Ibunda hati-hati ya. Mengapa qaf dan kaf suka ketukar? Karena Ibunda sekalian tempatnya ini sama-sama di pangkal lidah. Cuma bedanya Ibunda kalau qaf Ibunda dia jahar, tidak ada udara ya, ko dia istilah diangkat pangkal lidahnya ya, ko ki ku ba ko diangkat. Kalau huruf kaf Ibunda dia syiddah, dia ada udara ya, dia ada udara, dia hams ya, ka dan istifal ya, ka ki ku ba. Oke, siap-siap Bunda ya, kita akan bacakan Bunda sekalian ya contohnya. Bunda yang sudah baca langsung ikutin ya, yang sudah bisa baca ya, yang sudah baca ketika angka 4 siap ya. Ul, ya bukan kul ya. Qul huwallahu ahad. Oke ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Fiha kutubun qayyimah. Silakan Bunda yang sudah baca ketika angka 4 ya. Kita baca lagi nih Bunda, yang ini ya. Walam yaku, bukan walam yakul. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Iqra wa rabbukal akram. Silakan Bunda yang sudah baca ketika angka 4 ya. Sudah ya? Oke, Bunda kalau sudah kita masuk ke huruf jim dan zai ya. Di Bunda huruf jim dan zai suka ketukar juga nih ya Bunda sekalian ya. Hati-hati ya Bunda, ya jim tengah lidah, kalau zai ujung lidah ya, jangan sampai ketukar ya. Oke, Bunda kita coba baca ini ya. Ini Bunda jaza ya, bukan jaja, tapi jaza. Yang sudah baca Bunda contoh kelima ketika angka 5. Siap Bunda ya. Jazaa'uhum inda rabbihim. Nah ya. Ini kita ke sini ya. Kana mizajuha zanjabila. Oke. Bunda ini huruf zai ujung lidah disentuhkan dengan ujung gigi seri bawah. Kalau huruf jim ini Bunda tengah lidah ya, za ju. Beda ya, kita ulangi lagi ya. Kana mizajuha zanjabila. Oke, ini Bunda ketika lagi sukun ya, maj. Kalau zai dia roho lemah. Baz gitu ya. Baz gitu ya. Majnunu wazdujir. Gitu ya. Oke, Bunda, nih hati-hati Bunda sekalian jangan sampai ketukar ya, karena kalau sampai ketukar Bunda maknanya bisa berubah ya. Coba Bunda kita ulangi lagi ya. Yang sudah baca Bunda ketika angka 5. Siap Bunda ya. Jazaa'uhum inda rabbihim kana mizajuha zanjabila. Majnunu wazdujir. Ya, satu lagi najzil zalimin. Silakan Bunda ya. Bunda yang sudah baca silakan ketikkan angka 5. Sudah ya? Oke, baik Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda selamat bergabung ya. Bunda terima kasih banyak yang sudah mengucapkan salamnya. Semoga Allah berkahi kehidupannya. Amin ya. Oke Bunda, sekarang kita masuk nih Bunda, huruf yang sering tertukar antara huruf sin dengan shad ya. Nih Bunda hati-hati ya. Mengapa huruf sin dan shad Bunda suka ketukar ya? Karena dia tempatnya sama-sama di ujung lidah, disentuhkan dengan ujung gigi seri bawah. Nah, cuma bedanya kalau huruf shad Bunda dia istilah terangkat pangkal lidahnya, sementara kalau sin dia istifal turun pangkal lidahnya ya. Bunda jangan sampai ketukar ya. Coba nih Bunda saya akan coba bacakan dulu sebelum saya bahas ya. Kira-kira Bunda, menurut Bunda tempat apa yang betul yang mana? Saya akan bacakan. Yang pertama Bunda ya. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kemudian yang ketiga, ihdinas siratal mustaqim. Yang keempat,
ihdinas siratal mustaqim. Coba kira-kira ayah bunda yang betul yang mana? Ya, ayah bunda yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Ya, oke. Ayah bunda ini jawabannya bervariasi ya ayah bunda ya antara dua dan juga tiga. Ya, coba bunda dengerin lagi ya sekali lagi ya, ulangi ya. Yang pertama, ayah bunda ya, ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, ihdinas siratal mustaqim. Oke, ayah bunda yang ketiga, ihdinas siratal mustaqim. Yang keempat, ihdinas siratal mustaqim. Coba ayah bunda kira-kira yang betul yang mana? Ya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat ayah bunda ya. Ini bunda hati-hati huruf shad ya, dia suka ketukar karena tempatnya sama-sama di ujung lidah disentuhkan dengan ujung gigi seri bawah. Nah, yang membedakan ayah bunda kalau shad dia tebal diangkat pangkal lidahnya, sementara kalau huruf sin dia istifal dia turun ya. Oke. Baik, ayah bunda sekalian, yang betul yang mana? Ayah bunda yang betul adalah yang ketiga ya, yang ketiga. Ini bunda huruf shad dalam kondisi apapun dia tetap dibaca tebal ya. Ini bunda hati-hati ya, huruf shad dia tetap tebal walaupun kasrah ya. Jadi ihdinas sirata, bukan ihdinas si ya, ihdinas siratal itu kebalik. Ini harusnya tebal dulu. Nah bunda kalau sin dia istifal dia tipis ya, ihdinas siratal bukan mus. Jangan sampai kebalik ya. Oke, ayah bunda selanjutnya kita baca lagi ya. Ini ada huruf so, ini ada huruf sin tipisnya. Waso, wasaddaqo bil husna, wasaddaqo bil husna. Nah tipis ya. Oke, ini bunda hati-hati bukan husna tapi husna tipis ya. Oke, ayah bunda ini ada huruf sod ketika lagi kasroh dia tebal ya. Amilatun nasibah, bukan nasi ya, nasibah. Oke, ayah bunda silakan baca. Ayah bunda ini contoh ke-6 ya. Ayah bunda sudah baca, ayah bunda contoh ke-6 ini. Ayah bunda ketikan angka 6. Siap ayah bunda ya. Ihdinas siratal mustaqim. Wasaddaqa bil husna wa yasla sa'ira amilatun nasibah. Nah gitu ya. Oke bunda sudah contoh ke-6 yang sudah baca, silakan ayah bunda ketikan angka 6 yang sudah baca. Sudah ya. Oke ayah bunda sekarang kita akan masuk contoh yang ke-7 ya, huruf yang sering tertukar antara dal dengan do ya, antara dal dengan do. Ayah bunda ini sama-sama ya, ini bunda hati-hati ya, dal dengan do mengapa suka tertukar ayah bunda, karena mungkin ada kemiripan dalam pendengaran ya, padahal sangat jauh berbeda dari segi makhrajnya. Ini bunda huruf dal ayah bunda ini ujung lidah disentuhkan dengan pangkal gigi seri atas, sementara kalau do ayah bunda ini hafal tulisan sisi lidah ya, da do. Ini bunda hati-hati kalau sampai ketukar maknanya beda ya. Dalla memberi petunjuk, kalau do ya dolla menyesatkan ya, beda ya. Oke ayah bunda yuk kita sama-sama baca ayah bunda ya. Oke ayah bunda kita baca yang ini 1, 2, 3, 4 yang gak usah semuanya. Siap bunda ya, ini ada huruf do ya, wal duha, bukan pakai dal, wadduha itu salah ya, wal ke pinggir ya, wal duha. Ini dal, wasaddu di ujung, wasaddu ansabilillahi qad dallu. Oke, ini bunda huruf do. Kalau sukun dia lemah suaranya ya, tu ril ya, ril. Hati-hati jangan sampai mantul. Kalau mantul jadi kedal ya, tu ril ya, tu ril anhum falan yadurruka syai'a. Ini bunda huruf do. Kalau disukunkan maka dia tetap dibaca, jangan sampai hilang ya, ba'il gitu ya. Oke bunda satu lagi, siap ya yang sudah baca dari atas sampai ke bawah. Ayo bunda ketika angka 7, siap ya. Yauma tabyaddu
Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ini benar yaddu, ini waddu. Ya, yaddu, ini waddu. Beda. Ya, silakan Bunda yang sudah baca. Contohnya ketika angka 7. Siapa yang Bunda ya? Yauma